Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar kita boleh menerimanya firman-Nya hari ini. Bapa Surgawi, kami rindu menerima firman-Mu seperti Maria yang duduk di depan kaki-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu lebih indah daripada madu tetesan, lebih indah daripada emas tua, yang bisa menyegarkan jiwa kami di tengah dunia yang bergejolak ini, di tengah berbagai tantangan hidup dan kesulitan yang kami alami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menyegarkan jiwa kami dan boleh menolong kami dituntun terus mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Roh Kudus yang bekerja, khususnya di tengah-tengah keberadaan hamba-Mu yang lemah, kuasa-Mu yang sempurna boleh nyata. Dalam nama-Mu kami memohon doa ini. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semuanya sehat? Amin. Kita bersyukur ya. Kami sekali lagi berterima kasih untuk grup daripada Paduan Suara Persarawi ya. Kita berdoa terus untuk mereka agar mereka tetap sehat gitu ya, dan telaten dan tekun berlatih. Bukan juara yang pertama yang dicapai, tetapi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa bagi mereka nanti sampai pada hari ya, tetap sehat, tetap bersama-sama bergandengan tangan dan kompak gitu ya. Secara khusus suaranya kompak. Kan itu dinilai juga ya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan selama bulan September ini berbicara bagaimana di dalam gereja itu jemaat dimobilisasi, dikerahkan. Tapi itu tidak gampang. Ada kendala-kendala, ada kesulitan yang kadang-kadang itu bisa gagal. Begitu juga di dalam perencanaan hidup kita secara pribadi. Kadang-kadang Tuhan izinkan kegagalan karena ada sesuatu. Nah ini yang kita belajar hari ini Bapak Ibu. Nah ada dua bagian firman Tuhan yang boleh menuntun kita di dalam mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, di dalam Amsal tadi sudah keluar. Amsal 16 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. 3, ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah banyak di dalam pikiran kita berencana begini, berencana ini. Tapi Tuhan ingatkan kita, Tuhan yang mengarahkan. Sejauh mana kita itu bertanya kepada Tuhan di dalam rencana itu semua. Supaya kegagalan kita tidak alami. Gitu ya, kemudian meninggalkan Tuhan. Yang kedua, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 15. Kita baca lagi. 3, ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, kita tidak boleh sombong. Kita terbatas. Kita tidak tahu semenit lagi hidup kita bagaimana. Mungkin keluar dari gereja ini mengalami tabrakan. Tak tahu. Selesai hidup kita bukan? Ya, maka kita itu harus terus bersandar kepada Tuhan. Memohon hikmat-Nya. Tuhan juga mau kita di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita rencanakan. Lebih lagi di dalam pelayanan di gereja. Ada perencanaan yang matang, perhitungan yang matang, strategi yang jitu. Karena iblis juga punya strategi menghancurkan itu semuanya. Termasuk keluarga kita. Mestinya punya perencanaan. Perusahaan kita ada perencanaan yang baik, tapi keluarga sering dilalaikan. Makanya keluarga kita kadang-kadang mengalami guncangan yang luar biasa. Karena kita tidak punya perencanaan. Apalagi seperti yang tidak dikatakan Yakobus. Jika Tuhan menghendaki, mestinya kita berkata begitu. Kami hidup dan berbuat ini dan itu. Bersandarkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, Allah yang kita sembah. Bukan hanya pencipta. Tapi perencanaan yang agung. Ada satu proyek yang besar yang dia lakukan. Mega proyek kalau boleh saya katakan. Apa? Menyelamatkan manusia berdosa. Itu luar biasa Bapak Ibu. Mari kita melihat bagaimana proyek itu. Dimulai dengan sosialisasi Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah memproklamasikan, Allah mengumumkan perencanaan itu, program itu, proyek itu. Apa? Kejadian 3 ayat 15. Allah mengungkapkan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunanmu. Nah, kemudian yang paling penting adalah dari keturunan perempuan akan lahir yang meremukkan kepala ular. Itu nubuatan Bapak Ibu. Rencana ke depan yang menembus waktu ribuan tahun.
Yesus akan lahir. Perhatikan Bapak Ibu, di tengah kemarahannya, di tengah murkanya yang menyala-nyala, dia sepelekan itu. Tapi yang muncul apa? Kasih, perencanaan, menyelamatkan manusia itu dari keturunan perempuan. Akan lahir yang meremukkan kepala ular, akan lahir Mesias. Kapan? Tunggu waktu. Nah itu Bapak Ibu, ini yang kita lihat luar biasa kepada Allah. Ini namanya kasih yang gila, yang tidak masuk akal di tengah kemarahan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau umpamanya seseorang mengkhianati Bapak Ibu, menipu Bapak Ibu miliaran rupiah, perasaannya bagaimana? Marah. Mungkin kita tergoda untuk berkata, biar kamu disambar petir karena kemarahan kan? Tuhan tidak. Dia merencanakan satu proyek yang besar. Manusia harus diselamatkan, jangan binasa. Betapa dia mengasihi kita Bapak Ibu. Betapa dia merindukan kita ini selalu bersama-sama dengan dia. Nah ini orang Kristen yang tidak menangkap ini, hidupnya sembarangan. Tapi orang yang memahami ini lebih dalam, bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui pelayanan yang ada. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah mewujudkan proyek ini? Dia melibatkan manusia. Yang pertama kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat C. Dia memanggil Abraham di tengah dunia yang semakin jahat sebelumnya masa Nuh. Alkitab mencatat manusia semakin jahat dan berbuat dosa sampai Tuhan memusnahkan manusia. Hanya satu keluarga yang diselamatkan, keluarga Nuh. Kenapa? Tuhan ingat janjinya. Dia sudah berkata dari keturunan perempuan akan lahir yang meremukkan kepala ular. Kalau manusia semua musnah, janji itu tidak bisa ditepati, bukan? Ya, Tuhan tidak berubah. Dia setia. Kasihnya tidak berubah. Di tengah nanti manusia mendirikan Menara Babel. Kasihnya tidak berubah. Maka tiba saatnya dipanggilnya Abraham. Pergilah dari sana saudaramu, ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Tidak tahu. Alamatnya di mana? Tidak jelas. Kendaraannya yang dipakai apa? Tidak jelas. Tuhan hanya akan menuntun. Nah Bapak Ibu, di sini kita melihat seorang yang dipanggil Tuhan, dilibatkan Tuhan di dalam proyek besar ini. Dikatakan di ayat 4, lalu pergilah Abraham. Lalu pergi tanpa tanya jawab, tanpa perdebatan. Ini Abraham menunjukkan ketaatan total dan kepercayaan yang luar biasa. Dia percaya Tuhan melindungi dan menjagai dia. Kemudian Tuhan memberikan janji lagi. Keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Dan ada janji yang spesial Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 12C ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Apa itu? Kedatangan Mesias. Karena melalui keturunan Abraham, lahir Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12 suku. Suku Yehuda salah satunya. Dari suku Yehuda lahir Raja Daud. Dari Raja Daud lahir Maria dan Yusuf. Lalu kemudian Yusuf dan Maria melahirkan Yesus. Luar biasa Tuhan kita ini. Itu menembus ribuan tahun. Dan dia tak pernah berubah di dalam kasihnya bagi engkau dan saya. Ya, walaupun manusia itu berubah kasih setianya. Rencananya untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus yang mati di atas kayu terus jalan Bapak Ibu. Dan dia melibatkan orang-orang. Siapa Abraham? Penyembah berhala. Siapa kakeknya? Penyembah berhala. Siapa bapaknya? Penyembah berhala. Abraham penyembah berhala. Tapi anugerah Tuhan turun ke atasnya. Tuhan menyelamatkan dia. Dipisahkan dari penyembahan berhala. Dan Tuhan memakai dia untuk menjadi penyembahnya. Dan melalui keturunannya. Olehmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Berkat itu kita rasakan sekarang bukan? Amin. Amin. Kita menyembah dia. Kita beribadah karena kita telah diselamatkan. Oleh efek daripada proyek Allah ini. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, Yesus mati. Itu proyek Allah di dalam rencananya menyelamatkan engkau dan saya. Luar biasa bukan? Ya Bapak Ibu, kemudian dia melibatkan lagi siapa? Seorang wanita muda, Maria. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 31. Malaikat datang kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung
melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau menamai dia Yesus. Wanita muda, umur 16 tahun mungkin waktu itu. Siapa dia? Tidak ada latar belakang yang wah. Tidak ada sesuatu yang hebat dari Maria ini. Tapi Tuhan pakai dia. Nah memang Bapak Ibu, ketika malaikat datang kepadanya memberitahukan itu, Maria di tengah keterbatasannya yang masih muda dan belum berpengalaman, bertanya jawab. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Karena Maria tahu risiko ketika dia hamil, mengandung, tidak ada suami, hukumannya apa? Hukum Musa, dirajam batu sampai mati. Itu resikonya, selain daripada keluarga, malu, aib itu. Tapi ini yang lebih beresiko, mati dirajam batu Bapak Ibu. Makanya dia bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Malaikat membimbing dia, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Setelah Maria tahu itu, dia tahu dia dilibatkan di dalam proyek Allah ini. Proyek besar. Dia dihargai sebagai seorang wanita yang sederhana. Maka dia berkata di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itu penyerahan total hidupnya kepada Tuhan. Mau mati kek, mau apa kek, saya siap. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang engkau katakan kepadaku. Dia siap. Itu juga sebagai bentuk iman percaya. Kuasa Tuhan akan menaungi dia. Iya. Maria mati karena dibunuh, dirajam batu. Tidak. Dia mati setelah tua Bapak Ibu. Janji Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Ketika dia mau terlibat dan taat di dalam proyek Tuhan menyelamatkan manusia berdosa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah punya perencanaan yang agung. Allah punya proyek yang besar. Dan di dalam proyek itu dia melibatkan manusia. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang pinter, bukannya punya latar belakang yang wah. Dia mau hati yang taat. Dia mau hati yang beriman percaya kepadanya, perlindungannya, kuasanya akan menaungi mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang terakhir adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Tahu resikonya? Tahu. Kematian yang mengerikan. Itulah sebabnya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, berdoa dengan pergumulan Bapak Ibu, bukan hanya keringat, tapi bercampur dengan darah. Bagaimana ketakutan itu menekan dia. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Sebagai manusia yang takut, manusia 100%, dia takut, gentar. Dia mau supaya cawan penderitaan itu lewat. Tapi ingat doanya, karena dia mengasihi saudara dan saya. Kehendak-Mu lah yang terjadi Bapa. Jawabannya untuk supaya cawan itu lewat tidak dijawab oleh Tuhan, Bapaknya. Dia harus mati Bapak Ibu. Itulah puncak dari proyek ini. Proyek keselamatan yang dilakukan Allah. Proyek untuk menyelamatkan manusia berdosa. Proyek menyelamatkan engkau dan saya. Bapak Ibu, luar biasa ini. Di sini kita melihat bahwa bagaimana keseriusan Allah itu di dalam menyelamatkan manusia. Di dalam menyelamatkan engkau dan saya. Dia melakukan satu proyek yang luar biasa. Mega proyek. Melewati ribuan tahun. Dan di dalam perjalanan waktu itu dia disakiti terus manusia. Manusia semakin berdosa. Seperti tadi saya usapkan. Zamannya Nuh, zamannya Menara Babel dan seterusnya. Tapi Allah tetap mengasihi manusia. Proyeknya itu harus jalan terus. Bapak Ibu, kalau kita melihat Tuhan Yesus selama masa hidupnya, bagaimana dia mempersiapkan 12 murid untuk melanjutkan proyek itu. Kalau boleh di Indonesia gitu zaman Soeharto ya, Repelita 1, Repelita sekian, sampai Repelita 5 mungkin ya, yang saya ingat. Tuhan punya Repelita 1000 mungkin lebih. Karena melewati berbagai generasi, ribuan tahun Bapak Ibu. Tadi situ kita melihat bagaimana Allah itu gak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Itulah sebabnya Yohanes di dalam pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Tidak ada yang dibandingkan dengan yang lain. Dia sabar. Dia terus mengasihi manusia yang terus jatuh di dalam dosa. Semakin jahat. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Untuk engkau dan saya. Dia harus sabar. Dan dia menyepelekan keadilannya. Ketegasannya. Bapak Ibu, kalau kita memahami ini lebih dalam, kita menjadi orang Kristen yang bukan sembarangan.
Tapi kita sangat bersyukur dan menjalani hidup ini dengan menyenangkan hatinya, mengasihi dia lebih lagi, karena dia lebih mengasihi kita, ya, dibanding dengan yang lain ciptaannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, untuk melanjutkan proyek ini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia panggil murid-murid. Nah kemudian murid-murid itu melanjutkan proyek ini Bapak Ibu. Mereka pergi ke Galilea, kemana? Thomas pergi ke India, ada yang pergi ke Afrika, kemana-mana. Lalu kemudian di sana mereka mendirikan gereja. Paulus mendirikan gereja di Korintus, Roma dan seterusnya. Nah, kemudian berlanjut dengan orang-orang misi yang telah bertobat, melanjutkan proyek keselamatan ini Bapak Ibu. Mereka ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, termasuk ke China, ke Asia. Lalu kemudian berlanjut, orang-orang misionaris ini pergi ke Indonesia, salah satunya di kota Bali ini, di kota Denpasar. Ya, dari China ada misionaris di sana. Pergi mengembarkan Injil melalui apa? KKR. Banyak orang bertobat. Kemudian Allah mendirikan gerejanya, termasuk gereja ini dan gereja-gereja lain. Jadi Bapak ini bukan kebetulan. Bukan tiba-tiba muncul, tidak. Ini perencanaan Tuhan. Proyek Tuhan. Dan dia melibatkan hamba-hamba Tuhan, misionaris. Dan setelah gerejanya berdiri, dia melibatkan hamba-hamba Tuhan yang terpanggil, yang taat kepadanya, yang belajar mengasihi dia. Ada hamba-hamba Tuhan, pendeta ini dan itu dan seterusnya. Kalau kita melihat sejarah gereja kita masing-masing, begitu luar biasa Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan, bukan? Ya. Tuhan juga mendirikan gerejanya supaya jemaatnya itu bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya. Supaya proyek itu berlanjut, tak pernah berhenti sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Nah, apakah masalahnya? Ada dia dapatin dah Abraham yang mau taat kepada panggilan hidupnya? Adakah kita seperti Maria yang berani berkata dan menanggung resiko di dalam dia memanggil kita? Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Bagaimana hati kita tergerak untuk melihat proyek Allah ini? Proyek ini tak pernah berhenti, sekali lagi, sampai Tuhan Yesus datang. Dan melalui gerejanya, dia melibatkan kita Bapak Ibu. Bukan kebetulan kita hadir di dalam sebuah gereja, bukan. Tapi Tuhan menuntun kita, dipanggil dari kegelapan, untuk menerima keselamatan di dalam terang. Tetapi tidak berhenti di situ, diutus keluar, untuk menerangi kegelapan dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Melalui penginjilan, melalui pelayanan di gereja. Ada komisi ini, ada bidang ini. Tuhan memakai itu semua untuk penjangkauan orang, tapi lebih lagi Bapak Ibu, agar kita bertumbuh. Agar kita bertumbuh seperti dia, semakin serupa dengan dia, sampai dia datang kedua kali. Melalui pelayanan, Tuhan bentuk kita Bapak Ibu. Ya, di dalam saling menerima, di dalam saling mengampuni ketika terjadi gesekan, itu tidak gampang. Tapi Tuhan pakai ini menjadi elemen, membentuk kita semakin serupa dengan dia. Nah bagaimana kita menjawab panggilan ini? Adakah kita seperti Abraham? Adakah kita seperti Maria? Berani menanggung resiko dari tantangan panggilan Tuhan ini. Maka Tuhan akan memakai kita Bapak Ibu. Gereja kami luar biasa. Ketika kami membaca sejarahnya, ada orang-orang senior yang dulu bekerja luar biasa. Mereka orang sibuk. Tapi mereka terjun lapangan membangun gereja. Ini gereja gedung baru. Kalau gedung yang lama itu sederhana. Nah di situ mereka itu mengawasi tukang. Karena mereka mau terlibat Bapak Ibu. Di dalam proyek Tuhan. Di dalam apa yang dikerjakan Tuhan melalui gereja ini. Ya, kemudian kami memiliki pos PI. Ada pos PI Pupuan. Ada pos PI Singaraja. Nah salah satu yang sudah diwesakan pos PI Sanargensi. Itu semua rencana Tuhan. Supaya orang-orang Kristen yang ada di sekitar lokasi yang ada boleh dibina terus, boleh bertumbuh, dan boleh juga terlibat dalam pelayanan untuk terus bertumbuh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu, jadi proyek Tuhan ini masih terus berjalan dan kita ditantang. Maukah kita terlibat? Termasuk core ini, bagian dari pelayanan juga, bagaimana namanya dimuliakan. Nah yang mengikuti ini kan yang rela hatinya, yang mengerti betapa besar kasih Tuhan, betapa kesetiaan Tuhan luar biasa itu bagi diri kita, bukan?
Ya, ketika saya merenungkan ibu Bapak Ibu, waktu saya kelas 4 SD, ini yang menggerakkan saya, menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya menangis. Kenapa dia mati bagi saya? Kenapa dia tinggalkan surga? Saya yang berdosa. Akhirnya saya bilang sama Tuhan waktu itu, di tengah kelas 4 SD, masih kecil, di tengah tangisan, Tuhan ini saya siap melayani Engkau. Saya siap menjadi pendeta. Dan Tuhan menolong saya sampai saat ini. Di gereja ini sudah 26 tahun melayani, Tuhan berikan kekuatan. Karena menyadari betapa besar kasih Tuhan itu. Betapa luar biasanya kesetiaannya yang tak pernah berubah. Alfa dan Omega. Amin. Mari Bapak Ibu. Di tengah gereja kita masing-masing. Di tengah bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita melibatkan diri. Itu tidak sia-sia. Selain Tuhan menghargai kita, melibatkan kita, Dia mau kita juga bertumbuh. Bertumbuh semakin dewasa. Banyak orang Kristen tidak mau terlibat pelayanan. Iman mereka, pertumbuhan mereka mandek. Kadang-kadang ngambul gitu ya. Gampang ngambul, gampang marah kepada Tuhan, gampang kecewa. Karena belum terbentuk. Nah, Tuhan itu menyediakan bidang-bidang dan pelayanan itu di gereja. Sekolah minggu, remaja, menjadi MC, menjadi liturgis. Iya. Kadang kita pikir, wah apa itu? Itu program pendeta. Ya. Nah, gereja kami juga punya program gitu ya. Nanti raker pada bulan November. Hari ini program ini sedang digodok sekarang melalui rapa-rapa bidang dan komisi. Itu satu perencanaan. Tuhan mau memakai itu semuanya untuk mengerjakan pekerjaannya melalui gereja ini. Di gereja kita masing-masing juga mungkin ada program. Mari Bapak Ibu, jangan kita berpangku tangan. Ingat, ini proyeknya Tuhan yang terus berlanjut sampai Dia datang kedua kali, baru berhenti. Dia mengangkat kita ke surga. Biarlah nanti hidup kita tidak menyesal ketika nanti Dia datang kedua kali. Belum selesai kerjaku. Itu penyesalan bukan? Nah, mari Bapak Ibu. Hidup ini adalah kurang berani ya. Hidup ini adalah kalau kita kuat 80 tahun kan. Sementara besok juga kita tidak tahu apa-apa. Kita mungkin sudah meninggal. Selama masih ada kesempatan, mari kita melayani Dia. Begitu juga Bapak Ibu. Saya ini kena stroke. Tapi saya bilang sama Tuhan, walaupun begini Tuhan, kalau memang Engkau pakai, siap. Ya, sampai akhir hidup saya. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang juga di dalam kita merencanakan sesuatu, terjadi kegagalan. Tadi Yakobus mengingatkan kita, mestinya kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Nah, sering kita mengalami kegagalan itu karena kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Kita mengandalkan pengalaman kita. Kita mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita. Tapi akhirnya gagal, baru kita kapok dan kembali kepada Tuhan. Satu video yang boleh kita saksikan bersama, kiranya menjadi berkat bagi kita. Jangan menganggap sebagai malapetaka bila yang Anda rencanakan gagal. Bisa jadi Tuhan baru saja menghindari Anda dari malapetaka yang besar. Banyak orang melihat kegagalan seperti gempa yang datang dengan tiba-tiba dan meluluh lantakkan semua rencana yang telah disusun. Impian semakin remuk, harapan tercerai-berai. Pernahkah saudara mengalami hal itu? Ketika sesuatu yang telah saudara rencanakan dan doakan tiba-tiba gagal di detik terakhir. Dunia seakan-akan runtuh. Tapi pernahkah saudara merenung, mungkinkah kegagalan itu justru merupakan tangan kasih Tuhan yang sedang menghindari saudara dari bencana yang lebih besar? Saudara, inilah juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami kegagalan besar, ditawan dan dibuang ke Babel. Tapi justru di tengah reruntuhan harapan itu, Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara, Tuhan tidak menutup mata terhadap penderitaan bangsa Israel. Ia menyadari mereka ditawan karena dosa mereka. Tetapi Ia membiarkan mereka dalam pembuangan
agar mereka tidak berbuat dosa yang lebih buruk lagi. Tuhan mengharapkan mereka bertobat. Di balik kegagalan mereka, Tuhan sedang menyiapkan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, ada seorang ayah yang mengantri tiket perahu bersama dengan keluarganya. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka sabar untuk mengantri. Setelah 30 menit menunggu, kondektur perahu menyatakan bahwa perahu sudah penuh. Saudara, ia kecewa bahkan marah karena baru saja dia melihat keluarga lain naik perahu itu tanpa pengantri. Mereka pun batal menyeberang. Tapi beberapa jam kemudian kabar buruk datang. Perahu itu tenggelam karena kelebihan penumpang. Saudara, seketika amarah sang ayah berubah menjadi syukur. Ia tahu kegagalan mereka untuk menyeberang merupakan tangan penyelamatan Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Meskipun ia tidak paham cara Tuhan menyelamatkan mereka pada saat itu. Saudara, jalan Tuhan bukan jalan manusia. Logika Allah seringkali tidak dapat kita tangkap dengan logika kita. Begitu pula ketika kita melihat salib Kristus. Kristus seolah-olah gagal, ditolak, dihina dan disalibkan. Tapi justru melalui kegagalan itulah Tuhan menyatakan kemenangan terbesar. Keselamatan kekal bagi dunia. Saudara, inilah yang mengajarkan kita bahwa apa yang tampak sebagai kekalahan bisa jadi kemenangan dalam rencana Tuhan. Saudara, ubahlah cara pandang saudara terhadap kegagalan. Jangan menganggap sebagai malapetaka bila yang saudara rencanakan gagal. Bisa jadi Tuhan baru saja menghindari saudara dari malapetaka yang besar. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga banjir kemarin membuat rencana Bapak Ibu berantakan. Akibat banjir itu barang-barang hancur semua, kerugian ratusan juta mungkin. Mungkin Bapak Ibu menjadi sedih dan kecewa, tapi hari ini kita diingatkan, ada Tuhan yang tetap menyertai kita, yang memberikan pengharapan masa depan yang lebih baik. Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin juga kematian orang-orang yang kita cintai membuyarkan rencana kita. Istri kita, orang tua kita, atau anggota keluarga kita yang menjadi tumpangan hidup kita selama ini. Dipanggil Tuhan mendadak, buyar semua. Jangan kita kecewa. Dia yang telah mati bagi kita akan terus ada dan tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Atau penyakit yang mendadak Bapak Ibu, seperti saya ini. Melalui stroke ini, rencana saya buyar semua, kacau, berantakan. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong terus. Karena Dia Allah Alfa dan Omega akan menyertai kita. Bagaimana dengan pergumulan Bapak Ibu? Ketika Tuhan menolong kita di dalam perencanaan yang gagal, berantakan, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini diberikan pencerahan bagi kami melalui firman-Mu. Betapa proyek besar perencanaan-Mu yang luar biasa menyelamatkan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kemurkaan-Mu, kemarahan-Mu yang menyala-nyala, justru yang muncul adalah belas kasihan Tuhan untuk kami orang berdosa, yang hari ini kami nikmati, boleh kami beribadah, karena Engkau menyelamatkan kami melalui Kristus yang mati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah. Terima kasih kasih-Mu yang besar untuk kami. Terima kasih, biarlah kami di sepanjang hidup kami ya Tuhan, hidup sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terlebih ya Tuhan, melayani Engkau semasih ada kesempatan sebelum kami meninggalkan dunia ini. Sebagai ucapan syukur kami atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk gereja-gereja yang telah Engkau dirikan. Wadah bagi kami boleh bertumbuh, terlibat di dalam proyek Tuhan, perencanaan Tuhan di dalam dunia ini, menjangkau orang-orang. Terlebih juga kami boleh bertumbuh di dalamnya ya Tuhan. Karena melalui pelayanan kami dibentuk. Apapun itu mungkin kami anggap sepele, tapi Tuhan bekerja membentuk kami agar kami serupa dengan Engkau. Tolong kami agar kami memiliki semangat, ketekunan untuk melayani Engkau. Terlebih ya Tuhan, bagi teman-teman seiman kami, melalui bencana alam, melalui kematian orang yang terkasih, mungkin
perencanaan mereka berantakan, mereka putus asa, Tuhan Engkau hadir menyapa mereka. Sertai mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan. Sehingga mereka melewati saat-saat seperti ini. Khususnya teman-teman yang mengalami kesulitan atau masalah karena banjir ini. Ada barang-barang yang hancur, ada kerugian yang besar. Beri mereka semangat kembali untuk bangkit. Dan beri mereka tahu bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberkati, memulihkan mereka. Sehingga mereka terus berjuang ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Bagi juga kami semuanya, Tuhan tuntun kami terus. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami memohon doa ini. Amin.